Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik tema 4. Kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kita. Hari ini kita akan membahas materi IPA, yaitu tentang kenampakan alam dan upaya menjaganya. Kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ketampakan alam daratan dan perairan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya menjaga kelestarian sumber daya alam berdasarkan ketampakan alam dan sumber daya alamnya. Kalian sudah belajar sedikit ya kemarin hubungan antara ketampakan alam dengan pekerjaan. Hari ini Ustazah akan membahas seperti apa sih jenis-jenis ketampakan alam itu. Oke, Ustazah awali dengan Quran firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifil riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala hewan dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, terkait dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 164, kandungan yang ingin kita bahas di sini adalah tanda-tanda kebesaran Allah dan keesaan Allah. Di ayat 164 ini terkandung beberapa hal. Yang pertama tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua tentang pergantian malam dan siang yang silih berganti. Lalu kapal laut yang berlayar dengan membawa hal-hal bermanfaat bagi manusia, di situ juga dijelaskan. Yang keempat, air yang oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber kehidupan bagi bumi setelah mengalami kekeringan. Itu adalah proses turunnya hujan. Yang kelima, beraneka ragam hewan yang disebar Allah Subhanahu wa taala di atas buminya. Lalu yang terakhir, angin dan awan yang ada di antara langit dan bumi. Di sini dijelaskan tentang proses terjadinya hujan. Jadi intinya kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 164 adalah bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Jadi hubungannya dengan ketampakan alam yang akan kita jelaskan hari ini. Oke, nah perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian melihat gunung? Oke, apakah kalian pernah melihat gunung? Apa saja yang dapat dilihat di gunung? Ya pasti kalau kalian berada di atas gunung, kalian akan melihat di bawah itu hamparan pemandangan yang sangat luas, yang maha luar biasa. Maha suci Allah yang sudah menciptakan alam semesta ini.
Nah, gunung adalah salah satu kenampakan alam yang ada di Indonesia. Ya, banyak gunung yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk, apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berada di alam yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Kenampakan alam juga sering disebut dengan istilah bentang alam. Nah, jadi kenampakan alam biasa juga disebut dengan bentang alam. Oke, jenis-jenis kenampakan alam apa saja? Berdasarkan cara terbentuknya, ternyata kenampakan alam itu terbagi menjadi kenampakan alam alami dan kenampakan alam buatan. Nah, kenampakan alam alami apa? Kenampakan alam alami adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Jadi, kenampakan alam alami itu benar-benar Allah yang menciptakan. Oke, yang kedua adalah kenampakan alam buatan. Itu adalah segala sesuatu yang sengaja dibuat akibat aktivitas manusia. Nah, kenampakan alam buatan ini adalah segala yang dibuat manusia, misalnya kolam renang, seperti itu, waduk, ya, itu dibuat oleh manusia. Nah, itu bedanya ya anak-anak antara kenampakan alam alami dan kenampakan alam buatan. Kenampakan alam alami Allah yang menciptakan, dan kenampakan alam buatan itu manusia yang menciptakan. Berdasarkan wilayahnya, kenampakan alam ini terbagi menjadi kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Yuk kita masuk ke pembahasan. Kenampakan alam daratan itu apa saja? Kenampakan alam daratan itu terdiri dari macam-macam dataran. Ya, apa saja dataran itu? Ada dataran rendah dan ada dataran tinggi. Dataran rendah merupakan kebalikan secara keseluruhan dari dataran tinggi. Ya, seperti namanya, dataran rendah merupakan wilayah dataran yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Wilayah ini secara umum banyak ditemukan di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berikutnya, dataran tinggi atau biasa disebut dengan plato adalah dataran luas yang berada di ketinggian antara 300 sampai 600 meter dari permukaan laut. Nah, dikarenakan letaknya yang cukup tinggi, biasanya wilayah ini dikelilingi oleh perbukitan yang hijau, perbukitan hijau yang luas, serta lingkungan di sekitarnya yang terlihat asri. Jadi terhampar semua yang hijau di bawahnya, ya. Itu kalau kita berada di dataran tinggi. Oke, nah ini kita masuk ke gambar ya. Nah, di situ ada gunung. Nah, kalian lihat gunung. Gunung adalah penampakan alam yang menjulang dengan minimal ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Nah, jadi singkatan dari MDPL itu adalah meter dari permukaan laut ya anak-anak. Kalau pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling berhubungan. Nah, jadi gunung-gunung itu bergabung, itu jadinya namanya pegunungan. Berikutnya bukit. Bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekitarnya. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya tanjung atau semenanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Jadi kalau ada kalian melihat daratan yang menjorok ke laut, nah itu namanya tanjung atau semenanjung. Berikutnya adalah lembah. Lembah terletak di kaki pegunungan atau pegunungan. Lembah memiliki udara yang lebih hangat ya, karena di situ ada hamparan padang rumput yang luas, dan biasanya di lembah itu banyak hewan-hewan yang mendapatkan makanan mereka. Seperti kalian lihat di situ ya, ada hewan yang sedang makan rumput. Nah, berikutnya perkebunan. Apa perkebunan? Perkebunan adalah area yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman produktif seperti kelapa sawit, kopi, teh, dan karet. Nah, ini adalah gambar kelapa sawit anak-anak. Nah, berikutnya sawah.
Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Ya, lalu pantai. Pantai merupakan wilayah pesisir yang merupakan perbatasan antara daratan dan perairan laut. Nah, ya, jadi kalau batas antara darat dan laut itu namanya pantai. Nah, ini yang merupakan kenampakan alam daratan. Kita lanjutkan kenampakan alam perairan. Apa saja yang menjadi kenampakan alam perairan? Yang pertama adalah laut. Nah, laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi pulau atau benua. Itu laut. Kalau sungai, definisinya adalah aliran air yang besar yang terdapat di darat, ya. Berikutnya rawa. Rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami, ya. Jadi airnya itu tergenang secara alami, ya. Lalu danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Itu danau. Berikutnya teluk. Teluk kebalikan dari tanjung, ya anak-anak. Kalau teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Kalau tanjung tadi kan bagian yang menjorok ke lautan. Kalau teluk bagian laut yang menjorok ke daratan. Dia masuk ke daratan. Selat. Nah, selat adalah laut sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Kalau kalian yang biasanya berpergian dengan kapal, nah kalian pasti akan melewati selat, ya. Selat jadi laut sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Nah, ini terakhir adalah waduk. Waduk ini adalah contoh dari kenampakan alam buatan. Waduk adalah bendungan atau dam yang merupakan danau buatan. Nah, biasanya pembangkit listrik tenaga air biasanya di sini, ya, dari waduk ini. Oke. Berikutnya, nah kita akan membahas tentang upaya menjaga kenampakan alam dan sumber daya alam, hubungannya dengan kenampakan alam. Jadi bagaimana kita harus menjaga sumber daya alam dan kenampakan alam, kita akan masuk ke sini. Nah, tujuan kita menjaga kenampakan alam, alam merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kenampakan alam perlu dijaga agar kelestarian sumber daya alam di sekitarnya terjaga dan terhindar dari kepunahan. Selain itu, kenampakan alam juga perlu dijaga dan tidak dirusak agar tidak menimbulkan bencana alam yang merugikan. Jadi kita harus menjaga kenampakan alam agar kita bisa merasakan indahnya kenampakan alam tersebut. Nah, apa saja yang menjaga kenampakan alam? Nah, Ustazah akan ambil beberapa contoh. Di sini adalah gambar sungai, berarti menjaga upaya menjaga sungai itu seperti apa? Oke, upaya menjaga sungai itu yang pertama adalah tidak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, jadi jangan pernah menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan karena nanti ikannya pada mati. Ya sayang ya. Yang kedua, tidak membuang limbah beracun ke sungai, ya. Jadi jangan sampai kalian membuang limbah beracun ke sungai. Yang ketiga, menjaga kebersihan aliran sungai. Jadi kalau ada sampah-sampah yang ada di aliran sungai itu dibersihkan. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, jadi jangan sampai membuang sampah sembarangan di sungai. Kalau di Sungai Jawi kita kan ada tuh Sungai Jawi. Nah, di situ juga ada peraturan. Di pinggir sungai itu biasanya ada ditempel atau dibuat pelang, ya. Peraturan jangan membuang sampah di sungai. Jika membuang sampah di sungai akan didenda sampai berapa juta gitu kan, atau masuk penjara kayak gitu. Nah, nggak mau kan masuk penjara. Nah, ini adalah upaya untuk menjaga sungai. Nah, berikutnya ini gambar apa? Iya, pasti kalian tahu ya. Ini adalah gambar hutan. Untuk menjaga hutan apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, melakukan reboisasi. Maksudnya reboisasi agar hutan itu menjadi lestari. Biasanya
Yang kedua, melaksanakan sistem tebang pilih. Yang dikatakan tebang pilih itu memilih tanaman-tanaman yang sudah layak tebang. Jadi tanaman-tanaman yang belum layak tebang, yang masih kecil-kecil, masih anakan, itu jangan ditebang. Kasihan dia, mereka akan tumbuh juga menjadi besar. Berikutnya, melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Nah, jadi jangan sampai membunuh hewan-hewan yang ada di hutan, apalagi hewan-hewan yang langka ya. Tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Nah, ya, ini peraturan yang memang harus dijaga. Jangan sampai masuk hutan itu membuang sampah di hutan. Kalau meninggalkan jejak boleh ya, tapi kalau membuang sampah, meninggalkan jejak berupa sampah, nah itu nggak boleh. Meninggalkan jejak kaki itu kan pasti kita akan meninggalkan jejak kaki. Oke. Nah, berikutnya adalah tidak mengurangi penggunaan kertas berlebih. Nah, jadi jangan sampai kalian terlalu banyak menggunakan kertas. Hati-hati ya anak-anak, pada saat kita terlalu banyak menggunakan kertas, maka kita sudah banyak mengambil pohon-pohon. Ya, karena kertas itu dibuat dari kulit pohon. Ya anak-anak ya. Nah, kadang tuh kalian Ustazah lihat di buku yang harusnya bukunya halamannya 30-an gitu kan, bisa sampai 5 lembar tinggal karena habis dipakai untuk membuat mainan pesawat-pesawatan biasanya kan. Nah ya, jadi jangan biasakan menggunakan kertas yang masih bagus. Kalau menggunakan kertas yang sudah dipakai, yang sudah digunakan, yang sudah tidak dipakai lagi, tinggal bisa kalian gunakan untuk bermain kertas seperti itu ya. Oke. Nah, ini 2 gambar yang akan Ustazah jelaskan. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kenampakan alam di atas? Yuk, kalian coba kita identifikasi juga sama-sama. Berarti ini adalah gambar laut dan pantai. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kenampakan alam laut dan pantai? Oke, kita akan lihat benar enggak jawaban kalian. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam di laut dan pantai, yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan di laut maupun di sungai. Sungai adalah aliran air yang akan bermuara ke laut. Jika air sungai kotor, maka laut juga akan ikut kotor. Yang kedua, tidak membuang limbah pabrik ke laut. Nah, jadi banyak ya perusahaan yang suka membuang limbah pabrik ke laut. Itu sangat berbahaya. Yang ketiga, tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan. Nah, pukat harimau ini adalah salah satu alat untuk menangkap ikan, di mana ikan-ikan kecil itu juga akan terjaring. Ya, padahal ikan-ikan kecil itu kan masih mau makan dari induknya, mau berkembang jadi besar gitu kan. Jadi kalau misalnya menggunakan pukat harimau, itu ikan-ikan kecil yang masih kecil-kecil ya itu tidak akan terjaring juga. Ya, akhirnya mereka juga akan mati kan. Nah, hal ini akan melestarikan dan menjaga populasi ikan tetap seimbang. Jadi jangan sampai memakai pukat harimau atau bom. Yang keempat, tidak membuang sampah di pantai. Pantai adalah daratan yang paling dekat dengan laut. Jika pantai kotor, maka akan berdampak pada kebersihan laut. Ada ya, Ustazah pernah melihat ternyata di pantai itu banyak sekali sampah karena orang-orang banyak membuang sampah ke laut. Ya, kadang membuang sampah ke sungai, akhirnya dari sungai dia akan bermuara ke laut ya. Akhirnya di laut juga penuh sampah. Yang kelima, tidak menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam laut. Nah, jadi kalau kalian yang suka diving ya, menyelam itu kan biasanya suka ada terumbu karang. Nah, itu terumbu karang itu jangan dipegang-pegang. Mengapa? Karena di dalam terumbu karang itu ada makhluk-makhluk ikan-ikan ya yang hidup di dalam terumbu karang. Jadi kalau kita pegang merasa terganggu dong mereka. Nah, berikutnya yang keenam, tidak membunuh hewan yang terancam punah di laut. Banyak hewan yang terancam punah. Jadi jangan kalian membunuh hewan yang terancam punah di laut. Yang ketujuh, melakukan penanaman kembali terumbu karang. Nah, sama dengan reboisasi. Ya, kalau reboisasi di hutan, terumbu karang di laut. Jadi ada upaya-upaya menanam terumbu karang. Ya, sehingga semakin banyak tempat untuk ikan-ikan tinggal. Lalu yang terakhir, memberikan sanksi tegas pada pelaku pengerusakan hewan laut. Nah,
ini penting. Ya, jadi pemerintah itu berharap kita ada sanksi tegas. Kalau ada sanksi itu kan kita takut jadinya. Ya, kadang kita tuh suka melanggar peraturan ya. Nah, jadi jangan sampai ya melanggar peraturan, itu dibuat sanksi yang tegas. Bagaimana untuk orang-orang yang melakukan pengerusakan hewan laut, hingga hewan-hewan bisa terjaga dengan adanya sanksi bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran ini. Oke, berikutnya yang terakhir, Ustazah berharap dari materi yang sudah Ustazah sampaikan, Allah menciptakan alam dan isinya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan makhluknya yang ada di bumi. Karena itu, jagalah alam dan isinya agar kehidupanmu dapat berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya, sudahkah kalian menjaga kelestarian alam? Nah, mudah-mudahan kalian sudah menjaga kelestarian alam ya anak-anak ya. Oke, terakhir latihan mandiri buat kalian. Kerjakan latihan di buku paket tematik tema 4 ya, jilid 4D, halaman 23, kegiatan 2, mengisi tabel. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya, tidak dikumpulkan. Itu tabelnya bisa kalian isi dengan melihat materi yang sudah dijelaskan. Oke, mungkin ini saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian menjadi orang-orang yang selalu menjaga lingkungan, menjaga kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Oke, kita Ustazah tutup. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian ilmu ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.